Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Vimufa Fadilah. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang macam-macam pola bilangan. Materi ini merupakan materi kedua pada KD Pola Bilangan. Ini merupakan materi kelas 8 semester 1. Kompetensi dasar pada KD pengetahuannya membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Kompetensi dasar pada KD keterampilannya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Tujuan pembelajaran. Dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning, siswa dapat yang pertama menjelaskan salah satu konteks yang terkait dengan pola bilangan. Yang kedua, menjelaskan salah satu konfigurasi objek yang terkait dengan pola bilangan. Yang ketiga, mengidentifikasi pola bilangan dari suatu barisan. Dan yang keempat, memahami cara memilih strategi dan aturan-aturan yang sesuai untuk memecahkan suatu permasalahan. Ini merupakan materi prasyaratnya. Yang pertama, materi prasyarat pertama ada bilangan bulat. Kemudian operasi bilangan bulat bersama linear satu variabel dan pengertian pola bilangan. Nah, materi prasyarat ini adalah materi yang benar-benar harus kalian pahami sebelum kalian mempelajari macam-macam pola bilangan ini. Materi-materi ini itu sudah kalian dapatkan di kelas 7 dan yang ini materi prasyarat yang keempat ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kita masuk ke macam-macam pola bilangan. Nah, di sini teman-teman ada beberapa macam pola bilangan. Yang pertama ada pola bilangan genap, ada pola bilangan segitiga, ada pola bilangan segitiga Pascal, ada pola bilangan ganjil, ada pola bilangan persegi panjang, dan ada pola bilangan persegi. Yang pertama kita bahas yaitu pola bilangan ganjil. Perhatikan ilustrasi berikut. Yang pertama ada 1 bintang, kemudian ada 3 bintang, ada 5 bintang, ada 7 bintang. Ini ada 9 bintang. Kalau titik 3 berarti seterusnya ya, sampai dengan, nah coba kalian perhatikan di sini. Sini ada berapa bintang? Kalian bisa hitung sendiri. Ada berapa ini? Coba kalian hitung sendiri nanti di rumah. Coba kalian hitung lagi. Ini ada berapa? Oke. Ini ada beberapa bintang di sini. Nah, ada berapa banyak bintang pada setiap kumpulan bintang tersebut? Nah, yang pertama ini. Di sini hanya ada 1 bintang. Yang ini yang kedua ada 3 bintang. Yang ketiga ada 5 bintang. Yang keempat 7 bintang. Yang kelima ada 9 bintang, sampai dengan kita tandai dengan N. N ini adalah variabel. Boleh N-nya kalau kalian mau ganti dengan huruf A, B, C, D, terserah kalian. Perhatikan setiap pola bilangan yang kamu dapat. Nah, ini adalah polanya. Pola yang pertama ada pola-pola ini, pola bilangan ini. Yang pertama, suku yang pertama itu ada 1, suku yang keduanya 3, suku yang ketiganya 5, suku yang keempatnya 7, suku yang kelimanya adalah 9, dan seterusnya sampai dengan N. Pola bilangan apakah itu? Coba kalian perhatikan. Nah, bilangan-bilangan ini tuh membentuk sebuah pola bilangan atau barisan bilangan. Coba kalian perhatikan di sini ada angka 1, 3, 5, 7, 9. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, angka-angka ini itu termasuk bilangan apa sih? Ini adalah pola bilangan ganjil. Kenapa pola bilangan ganjil? Nah, di sini tinggal kalian lihat. Bilangan ganjil itu dimulai dari angka 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Dan mempunyai selisihnya itu, yaitu 2. Itu adalah bilangan ganjil. Berarti, pola ini itu termasuk ke dalam pola bilangan ganjil. Lanjut ya. Lalu berapa nilai jumlah suku ke N-nya? Tadi suku pertamanya adalah 1, suku keduanya 3,
suku ketiganya 5, suku keempatnya 7, suku kelimanya 9, sampai dengan N. Sampai dengan N yang tadi. Nih, suku keempat 7, suku kelima 9, sampai dengan N. Caranya bagaimana? Caranya kita tentukan di sini, yang satu ini kita namakan dengan U1. U1 itu adalah suku ke-1, U2 itu suku kedua, U3 itu adalah suku ketiga, U4 itu suku keempat, U5 ini adalah suku kelima, dan UN itu adalah suku ke-6. Nah, di sini kalian perhatikan, selisihnya berapa? Bedanya berapa? Dari 3 ke 1 itu selisihnya 2. 5 ke 3 selisihnya 2. 7 ke 5, 5 ke 7 itu selisihnya 2. 7 ke 9 itu selisihnya 2. Sampai dengan N. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, agar nilainya 1 itu seperti apa? Agar nilainya 3 itu seperti apa? Nah, kita lihat di sini. Tadi suku pertamanya 1. Suku keduanya 3, suku ketiganya 5, suku keempatnya 7, suku kelimanya 9. Oke, kita perhatikan ya. Yang tadi sudah selisihnya itu adalah 2. Nah, di sini kita perhatikan. Dari mana didapat 1? Dapat 1 itu dari 2 kali 1 diambil 1. 2 dikali 1 itu 2. 2 dikurangi 1, berarti hasilnya adalah 1. Dari mana dapat 3? 3 itu didapat dari 2 kali 2 dikurangi dengan 1. 2 kali 2 itu 4, dikurangi 1, hasilnya adalah 3. Dari mana didapat 5? Untuk suku ketiga dari mana dapat 5? Dari 2 kali 3, baru dikurang dengan 1. Itu hasilnya 5. Dari mana didapat 7? Sama halnya dengan tadi, berarti 2 kali 4 dikurangi 1. Nah, dari mana didapat 9? Berarti 2 kali 5 dikurangi 1. Berarti kalau tadi kita cari N berarti di sininya N, ya. UN, berarti kalau kita cari UN gimana? Kita lihat di sini. Ini sama-sama 2 semua. Kita lihat sama-sama 2 semua. Berarti 2-nya langsung disimpan di sini. Kita lihat di sini, ini 1, ini 2, ini 3. Ini 4, ini 5. Dari mana 1? Karena suku pertama. Dari mana dikali 2? Karena suku kedua. Dari mana dikali 3? Karena suku ketiga. Dari mana dikali 4? Karena suku keempat. Dari mana dikali 5? Karena suku kelima. Berarti kalau suku ke N dikalikan dengan N. Dikurang 1 semua, berarti rumus UN-nya pun akan dikurang 1. Sehingga rumus suku ke N untuk pola bilangan ganjil adalah 2 kali N dikurangi dengan 1. Ini adalah pola bilangan ganjil untuk suku ke N-nya. Oke. Kita lanjut ya ke pola bilangan yang kedua. Perhatikan ilustrasi berikut. Yang pertama, ini ada beberapa bagian dari permen. Pertama, ada berapa permen? Oke, kita lihat. Yang pertama ada berapa permen? Ini ada berapa permen pada setiap kumpulan permen tersebut. Yang pertama ada berapa permen di sini? Kita lihat, ada 2 permen. Yang kedua, 4. Yang ketiga ada 6. Yang keempat ada 8. Yang kelima ada berapa? Ini kita simbolkan dengan N. Karena kita akan mencari suku ke N-nya berapa. Atau rumus suku ke N dari pola ini itu apa. Oke. Kita lihat barisan ini. 2, 4, 6, 8. Bilangan apa ya? Barisan bilangan apa ini? Nah, kita perhatikan polanya. 2, 4, 6, 8. Ini merupakan bilangan apa? Kita lihat di sini. Ini semuanya bisa dibagi dengan 2, tidak? Ya, semuanya bisa dibagi 2. Kalau tadi bilangan ganjil, kalau ini adalah bilangan genap. Karena habis dibagi 2. 2 habis dibagi 2. 4 habis dibagi 2. 6 habis dibagi 2. 8 juga habis dibagi 2. Lalu berapa nilai jumlah suku ke N-nya? Yang pertama, kita perhatikan tumpukan permen ini. Yang pertama ada 2, 4, 6, kemudian 8, sampai dengan N. 2 didapat dari mana 2 itu? 4 didapat dari mana? 6 didapat dari mana? 8 didapat dari mana?
Kita lihat dulu selisihnya. Selisih itu beda ya. Ada selisihnya tidak dari suku pertama ini ke suku kedua? Ya, ada selisihnya, yaitu selisihnya adalah 2. Ini ada selisihnya tidak? Ini juga ada selisihnya 2. Ini ada selisihnya tidak? Juga sama, ada selisihnya 2. Berarti semuanya mempunyai selisih 2. Kalau selisihnya sama, itu bisa kita sebut dengan barisan aritmetika. Nanti akan dipelajari pertemuan selanjutnya. Nah, sini kita ada selisihnya 2 ya. Kita lihat ya, tadi U1 itu 2, U2 4, U3-nya adalah 6, U4-nya adalah 8. Dari mana didapat 2 itu? Ini semuanya punya selisih 2. Dari mana didapat 2? 2 itu didapat dari 2 kali 1. Dari mana didapat suku keduanya adalah 4? 4 itu didapat dari 2 kali 2. Dari mana suku ketiganya adalah 6? Didapat dari 2 kali 3. Dari mana suku keempatnya didapat 8? Dari 2 kali 4. Nah, coba kalian perhatikan di sini baik-baik. Yang pertama adalah suku pertamanya adalah 2 kali 1. Suku keduanya adalah 2 kali 2. Suku ketiganya adalah 2 kali 3. Suku keempatnya adalah 2 kali 4. Berarti pola suku ke N-nya seperti apa? Berarti ini sama semua 2. Kita simpan 2. 1 didapat dari mana? Karena suku pertama. 2 didapat dari mana? Dari suku kedua. 3 didapat dari mana? Karena suku ketiga. 4 didapat dari mana? Karena suku keempat. Kalau UN berarti polanya menjadi 2 kali N. Ini adalah pola bilangan genap. Kalau tadi pola bilangan ganjil itu 2 kali N dikurangi 1, sekarang pola bilangan genapnya adalah 2 kali N. Oke, kita lanjut ke pola bilangan yang ketiga. Oke, perhatikan ilustrasi berikut. Yang pertama, ada lollipop. Ada 2 lollipop, kemudian di sini ada 6 lollipop. Ada 12 lollipop sampai dengan sini. Ada berapa permen pada setiap kumpulan permen tersebut? Yang pertama, ada 2, ada 6, ada 12, sampai dengan kita simbolkan dengan N. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, ini mempunyai selisih yang sama tidak? 2 ke 6 selisihnya 4, 6 ke 12. Selisihnya adalah 12. Ini tidak bisa dikatakan sebagai barisan aritmetika. Tapi ini termasuk pola bilangan apa? Nah, ini misalnya di sini. Ini terdiri dari berapa baris dan berapa kolom? Terdiri dari 1 baris, tapi 2 kolom. 1 baris, 2 kolom. Berarti 1 kali 2 itu 2. Ini terdiri berapa baris? Baris pertama, baris kedua. 2 baris berapa kolom? 1, 2, 3. 3 kolom. 2 kali 3 itu hasilnya 6. Yang ini lihat, berapa baris ini? Terdiri dari 3 baris, berapa kolom? 4 kolom, berarti 12. Nah, berarti ini adalah pola bilangan apa? Ini adalah pola bilangan persegi panjang. Caranya bagaimana kita tahu, kita cari pola bilangan persegi panjang ini untuk menentukan suku N-nya. Nah, caranya yang pertama, kita lihat yang ini ya. Dengan 2 kali 1. 2-nya dari mana? Nah, nanti kita jelasin ya, 2-nya dari mana. Yang kedua, ada 3 kolom, 2 baris. 3 kali 2. 3-nya dari mana? 3-nya dari 2 tambah 1. Berarti kalau ini 2-nya dari mana? 1 tambah 1 dikalikan dengan 1. Nah, sekarang yang suku ketiganya. Lihat di sini. Ada berapa kolom? Ada berapa baris? 4 kolom, 3 baris. Berarti sama saja dengan 4 kali 3. 4-nya dari mana? 4-nya dari mana? 3 tambah 1. Tetap dikalikannya dengan 3. Nah, dengan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan nilai suku ke N dalam pola bilangan persegi panjang adalah gimana? Coba kalian perhatikan. Ini adalah suku pertama ya. Ini suku kedua dan ini adalah suku ketiga. Kita lihat di sini. Ini 1, ini 2, ini 3. Berarti kalau N menjadi N.
Lihat, semuanya sama ditambah 1. Berarti ini juga kalau UN-nya ditambah dengan 1. Ini dikali 1. Dari mana kali 1? Karena ini merupakan suku pertama. Dikali 2 dari mana? Karena merupakan suku kedua. Dikali 3 dari mana? Karena merupakan suku ketiga. Berarti kalau N dikalikan dengan N. Sehingga rumus dari pola bilangan persegi panjang dalam menentukan suku ke N-nya adalah N ditambah 1 dikalikan dengan N. Atau N kali N itu N kuadrat ditambah dengan N. Itu untuk pola bilangan persegi panjang. Kita lanjut ya teman-teman. Baru 3 ya. Baru pola bilangan ganjil, kemudian genap, kemudian persegi panjang. Kita lanjut ke pola bilangan berikutnya. Perhatikan ilustrasi berikut. Coba kalian perhatikan. Nah, ada gambar Patrick. Nah, yang pertama ada 1 Patrick, 3 Patrick, kemudian 6 Patrick. Sampai dengan, nah, coba kalian bisa hitung sendiri ya, sini ya. Ada berapa banyak Patrick pada setiap kumpulan Patrick tersebut. Yang pertama, ini ada 1 Patrick. Kemudian 3 Patrick. 6 Patrick. Sampai dengan N. Kita lihat ini termasuk pola bilangan apa. Dia punya selisih yang sama tidak? 1 ke 3 itu selisihnya 2. 3 ke 6 punya selisihnya 3. Ini termasuk pola bilangan apa ya? Kalau kita perhatikan, ini tidak akan termasuk dalam barisan bilangan aritmetika. Nah, tetapi ini merupakan pola bilangan segitiga. Pola bilangan segitiga. Nah, kita perhatikan, ini ada sebuah persegi panjang ya teman-teman. Kalau kita potong jadi 2, persegi panjangnya akan membentuk 2 buah segitiga. Persegi panjang yang tadi yang masih utuh, kita bagi menjadi 2 akan membentuk segitiga yang sama besar ya. Nah, kalau tadi kita tentukan bahwa rumus persegi panjang itu N kuadrat ditambah dengan N, atau N ditambah dengan 1 dikalikan dengan N, berarti, kalau tadi kan persegi panjang, kalau sekarang udah dibagi menjadi 2 bagian, berarti tinggal rumus dari suku ke N, pola bilangan persegi panjang, kita bagi dengan 2. Sehingga didapat N ditambah 1 dikali 1 per 2 dikali dengan N. Ini merupakan rumus suku ke N untuk pola barisan bilangan segitiga. Pola bilangan segitiga. Ini rumus suku ke N untuk pola bilangan segitiga. Kalau tadi kan kita perhatikan, suku keduanya adalah 3. Kita buktikan ya, apakah betul dengan rumus ini? Kita buktikan. Berarti N ditambah 1 dikali 1 per 2 dikali N. Kita ganti N-nya dengan 2. Kenapa diganti 2? Karena di sini adalah suku kedua. Berarti 2 ditambah 1, itu hasilnya 3. Dikali 1 per 2 dikali 2. 2 dikali 1 per 2 itu hasilnya 1. Maka 3 kali 1 sama dengan 3. Sesuai dengan pola bilangannya. Berarti rumus ini itu terbukti. Sehingga didapat bahwa rumus suku ke N untuk pola bilangan segitiga itu N ditambah 1 dikalikan dengan 1 per 2 dikalikan dengan N. Oke, kita lanjut ya. Hitung lollipop tersebut sedemikian hingga lollipop tersebut termasuk dalam suku kelima dalam pola bilangan persegi panjang dan segitiga. Itu nanti tugasnya ya. Kita lanjut ya ke pola bilangan yang kelima. Perhatikan ilustrasi berikut. Ini ada gambar es krim. Ada berapa banyak es krim pada setiap kumpulan es krim tersebut? Yang pertama, 1. Ini ada 4, ada 9, ada 16, sampai dengan N. Oke. Perhatikan setiap pola bilangan yang kamu dapati ini.
1, 4, 9, 16 dengan N. Ini termasuk pola bilangan apa? Ini termasuk barisan bilangan apa? Kalau kita lihat di sini, 1 ke 4 selisihnya berapa? 3. 4 ke 9 selisihnya 5. 9 ke 16 selisihnya 7. Ini selisihnya berapa lagi? Dia mempunyai selisih yang tidak sama atau dikatakan bedanya sama. Berarti bukan termasuk barisan bilangan aritmetika ya. Tapi ini termasuk barisan bilangan apa? Kalau kita lihat di sini, ini merupakan pola bilangan persegi. Di mana pola bilangan persegi ini, pola bilangan ini dikatakan pola bilangan persegi itu karena hasil satu itu didapat dari 1 kuadrat. 1 kali 1. 4 ini didapat dari 2 kali 2. 9 ini didapat dari 3 kali 3. 16 ini didapat dari 4 kali 4. Berarti rumus suku ke N-nya itu didapat N kuadrat. Karena kan kalau 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, berarti kalau N menjadi N kuadrat. Itu untuk pola bilangan persegi. Nah, ini pola bilangan yang terakhir. Kita bahas pola bilangan yang terakhir ya. Gambar di samping merupakan animasi bentuk pola bilangan segitiga Pascal. Ini adalah pola bilangan segitiga Pascal. Kita perhatikan baik-baik di sini. Ada 1 ya, kemudian di pinggirnya ada 1 semua. Kita perhatikan dulu baik-baik ya. Ini ada animasinya. 1. 1 ditambah 1 jadi 2. 1 tambah 2 jadi 3. 2 tambah 1 jadi 3. 3 tambah 1, 4. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1 juga 4. Nah, pola bilangan ini yang merupakan pola bilangan dari segitiga Pascal. Dimana kalau kita lihat hasil 1 ini itu yang paling atas itu didapat dari 2 pangkat 0. Nah, ini hanya ada 1 dengan 1. 1 tambah 1 itu 2. Berarti ini sama saja dengan 2 pangkat 1. Yang ini yang barisan ketiga, 1 tambah 2 tambah 1. Berarti hasilnya 4. 4 itu didapat dari 2 pangkat 2. Barisan yang keempat itu didapat 1. Kemudian 3. 3, 1. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 3, 7. 7 tambah 1, 8. 8 itu didapat dari 2 pangkat 3. Barisan yang kelima atau suku yang kelima, suku yang kelimanya ada 1, 4, 6, 4, 1. 1 tambah 4. Ini 4 ya di sini. 1 tambah 4, 5. 5 tambah 6, 11. 11 tambah 4, 15. Tambah 1, 16. 16 itu didapat dari 2 pangkat 4. Sehingga dari sini itu didapat SN. SN-nya itu 2 pangkat N dikurangi dengan 1. Nah, ini adalah materi segitiga Pascal. Nanti kalian akan dibahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya untuk lebih jelasnya tentang pola bilangan segitiga Pascal ini. Jadi yang sudah kita bahas itu ada 6 pola bilangan. Yang pertama adalah pola bilangan ganjil, pola bilangan genap, kemudian ada pola bilangan persegi panjang, pola bilangan segitiga, pola bilangan persegi, dan ini yang terakhir adalah pola bilangan segitiga Pascal. Oke, sampai di sini dulu materi untuk pertemuan 2 ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe yang ada di bawah ini. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Dan jika kalian belum paham, kalian bisa menyetel ulang video ini, menyetelnya dari awal lagi, agar kalian lebih paham di materi ini. Karena materi ini adalah materi prasyarat untuk mempelajari materi-materi selanjutnya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.